Shalom anak-anak muda, gak berasa nih kita udah di penghujung tahun 2020. Saya berharap kita semua diberkati dan baik-baik saja ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online Youth Messenger. Jangan lupa untuk siapkan diri kamu, posisi ternyaman kamu, dan juga catatan kamu ya. Ini dia, ibadah online Youth Messenger. Izinkan setiap kami Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku
setiap hati kami Bapa, sebab Engkau lah yang terutama dan utama dalam setiap hidup kami. Haleluya, amin. Shalom anak-anak muda, kembali lagi bersama dengan saya. Hari ini kita akan membahas dengan tema mengasihi sesama. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini, buat kesehatan, buat penyertaan, buat perlindungan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada, anak-anak muda-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata atas kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, sharing singkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu, berikan hikmat, marifat yang daripada Engkau, biarlah apapun yang hamba sampaikan, semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Biarlah bukan hamba yang ditinggikan, tapi Engkau yang ditinggikan. Dan biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati anak-anak muda di tempat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu menjadi bertumbuh dan berbuah, dan mereka menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas tentang tema mengasihi sesama dengan tulus dan ketekunan diri sendiri terus-menerus. Ini kita akan masuk dalam series pertama, mengasihi sesama. Minggu lalu kita telah mengakhiri series menjalin hubungan dengan orang tua. Pada minggu ini kita akan memasuki series pertama dalam mengasihi sesama dengan tulus. Oke. Sebelumnya saya mau menginfokan ayat yang akan saya ambil adalah dari Kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh Tertius yang diberitahukan oleh Paulus. Jadi Paulus dapat hikmat dari Tuhan, Paulus suruh Tertius tulis. Hal ini ada di dalam Roma 16 ayat 22. Roma 16 ayat 22. Berbunyi seperti ini. Salam dari Tuhan kepada kamu, dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Nah, jadi yang menulis surat ini adalah Paulus mendapatkan hikmat dari Tuhan, jadi Paulus memberitahu kepada Tertius untuk menulisnya selaku sebagai sekretarisnya. Jadi Tertius ini adalah sekretaris dari Paulus. Jadi dia yang bertugas untuk menulis surat-surat yang diberitahukan oleh Paulus. Seperti itu. Dan pada saat Paulus menulis surat Roma ini, Paulus belum pernah sama sekali setelah dia bertobat menginjakan kakinya di Roma. Jadi dia menuliskan surat Paulus ini berdasarkan info-info dari orang-orang Kristen yang sudah ada di Roma yang datang ke Korintus. Karena pada saat itu menurut firman yang saya baca, Paulus sedang berada di Korintus, di rumah salah satu jemaat. Nah, dari sini tujuan Paulus menulis surat Paulus ini adalah untuk memberikan kekuatan, untuk menasehati jemaat di Roma, bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka. Karena pada saat itu, jemaat di Roma sedang mendapat banyak tekanan dan sedang terjadi konflik di antara sesama jemaat mereka. Terus sekaligus Paulus menekankan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat sebagai hukum karena Taurat tersebut tidak lagi berlaku. Karena Tuhan sendiri telah datang menggenapi hukum Taurat tersebut. Ada di Roma 8 ayat 1 sampai 5. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi tujuan Paulus menuliskan kitab ini adalah untuk menasehati, untuk memberikan kekuatan bagi jemaat-jemaat di Roma dan sekaligus menegaskan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak lagi hidup berdasarkan hukum Taurat, tetapi hidup berdasarkan hukum kasih yang Tuhan telah lakukan bagi dunia ini. Dia menggenapi hukum Taurat dengan kasihnya yang begitu besar. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Oke?
kita akan masuk dalam pembahasan kita, yaitu mengasihi sesama dengan tulus dan ketekunan diri sendiri. Ayatnya gue akan ambil di Roma 12 ayat 9 sampai 14. Gue akan baca satu-satu. Di sini perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini, ketika Paulus menyuruh Tertius menuliskan kasih itu jangan pura-pura. Kasih dalam arti bahasa aslinya yang di sini adalah agape. Kasih dari Allah itu sendiri. Paulus mau jemaat-jemaat di Roma menerapkan kasih yang daripada Allah itu sendiri, yaitu kasih agape. Kasih itu jangan pura-pura. Seperti kasih Yesus ketika dia datang. Dia rela mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Bagi kamu, bagi saya, bagi kita semua. Di luar sana banyak orang yang gak mengenal Yesus. Dan Yesus mati bagi mereka semua. Yesus mati. Itulah kasih terbesar yang ditunjukkan bagi kita. Untuk kita lakukan dan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, selanjutnya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, uniknya dalam ayat ke-10 ketika Paulus mencoba menerapkan kasih agape, Paulus memberikan lagi kasih yang kedua, kasih yang harusnya lebih mudah untuk kita lakukan, yaitu saling mengasihi. Artinya di sini adalah Philadelphia, kasih persaudaraan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Karena ketika kita mengasihi saudara mungkin akan lebih mudah. Jadi ketika Paulus memberikan kasih agape ini sebagai patokan, di bawahnya dia kasih lagi kasih sebagai persaudaraan. Seenggaknya kita harus melakukan kasih persaudaraan terlebih dahulu untuk kita bisa mencapai kasih agape itu. Karena ketika kita sudah bisa mengasihi saudara kita sendiri, mengasihi orang lain yang sedara dengan kita, maksudnya yang sedara tapi bukan diri kita sendiri gitu. Nah, itu kita akan bisa naik level. Naik level untuk mencoba meraih kasih yang Tuhan ajarkan, yaitu kasih agape. Lalu, di sini berikutnya, saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini bahasa aslinya adalah progeomai, yang artinya adalah sebagai pemimpin kita harus memulai terlebih dahulu. Ingat ya, perbedaan pemimpin dan bos. Pemimpin adalah orang yang ketika dia memberikan sesuatu tugas bagi bawahannya, dia akan mempraktekannya terlebih dahulu. Beda dengan bos, hanya bisa menyuruh-nyuruh saja. Nah, di sini Paulus menegaskan bahwa kita dalam memberi hormat, kita harus berlaku sebagai pemimpin. Terlebih dahulu kita harus memberikan hormat. Ada pepatah seperti ini. Ketika kita mau diperlakukan orang seperti apa yang kita lakukan, maka kita harus perlakukan orang itu terlebih dahulu seperti yang kita ingini. Jadi ketika kita ingin diperlakukan seperti orang, misalnya kita ingin dihormati orang, kita ingin dihargai. Nah, kita harus mencoba belajar menghargai orang terlebih dahulu. Karena ketika kita nggak menghargai, nggak menghormati orang, jangan berharap orang akan menghargai kita. Jangan sekalipun berharap ketika kita nggak pernah menghargai orang, orang akan menghargai kita. No. Hukum tabur tuai berlaku. Ketika kita menghargai orang, otomatis orang itu akan menghargai kita. Kita masuk ke yang poin ketiga. Dalam kasih. Di sini di kita langsung loncat di ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Di sini dalam bahasa aslinya bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus adalah koinonia. Yang artinya adalah pelayanan kita. Ketika kita membantu orang, jangan kita anggap sebagai kita hanya membantu. Tapi kita anggap itu sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, saling mengasihi dan saling melayani. Seperti itu. Lalu poin berikutnya, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
Memberikan tumpangan ini artinya adalah memberikan dengan cuma-cuma, tanpa mengharapkan pamrih. Dalam bahasa aslinya artinya adalah memberikan secara cuma-cuma kepada orang asing. Paham ya? Jadi ketika kita memberikan tumpangan kepada orang yang kita kenal, kepada teman kita, mungkin itu biasa saja. Paulus menantang ketika kita mau memberikan tumpangan, jangan hanya ke orang yang kita kenal, tetapi orang asing, dengan catatan secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan pamrih. Memberikan tumpangan ini saya artikan gak hanya ketika orang memberikan tumpangan, tetapi ya saya artikan dalam yang menurut saya adalah kita membantu orang lain pun semuanya, gak cuma orang yang kita kenal. Kalau yang dibantulah dalam kekurangan orang-orang kudus kan bicara tentang kita pelayanan secara sesama kita orang percaya. Tapi di bawahnya, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan bantuan bagi orang-orang asing di sekitarmu. Poin terakhir adalah berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Berkatilah di sini dalam bahasa aslinya adalah eulogeo, artinya melepaskan berkat Tuhan. Ketika kita memberkati orang yang mengutuki kita, Paulus berkata, bukan cuma kita melepaskan pengampunan, Tuhan ampuni dia karena dia telah mengutuk saya, bukan. Tapi Paulus mau kita, selain kita melepaskan pengampunan, kita memberkati orang tersebut. Memberkati, berkat dari Tuhan kita berikan bagi orang tersebut. Kita sampaikan bagi orang tersebut. Jadi, gak cuma kita melepaskan pengampunan yang mungkin ya secara manusia agak susah. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, saya yakin kita semua pasti bisa. Setelah itu, level yang lebih masuk dalamnya lagi adalah Paulus ingin kita memberkati, melepaskan berkat dari Tuhan. Inilah level kasih yang Paulus ingin berikan kepada jemaat-jemaat di Roma. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan kasih ini dalam kehidupan kita? Karena secara jasmani, pasti kasih ini susah sekali. Kasih yang Tuhan ingini, yaitu kasih agape. Kasih persaudaraan. Kasih yang mendahului sebagai pemimpin. Membantu dalam pelayanan, melepaskan berkat bagi orang-orang yang mengutuk. Bagaimana caranya? Di ayat 11 dan ayat 12, Paulus memberikan cara paling ampuh supaya kita bisa mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Kita baca yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Di sini Paulus bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan itu adalah dalam kita berdoa, dalam kita membaca firman, dalam kedisiplinan. Di sini kalau rajin kan mungkin lebih ke diri kita yang mau rajin atau enggak. Tapi kalau disiplin harus. Kita harus disiplin dalam berdoa dan membaca firman. Itu yang Paulus ingin sampaikan. Itu poin pertama, untuk supaya kita bisa mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Poin kedua, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh menyala-nyala ini adalah ketika kita mendapatkan kasih mula-mula dari Tuhan. Itu kan menyala-nyala. Itu yang mau Paulus sampaikan, kita jaga api itu. Jaga api itu, jangan sampai api itu padam. Supaya roh kita tetap menyala-nyala. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita gak bermegah karena kita telah hebat melayani Tuhan. No, saya pun gak pernah bermegah karena saya bisa berbicara di tempat ini. Saya bermegah ketika Tuhan telah mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara.
bagi saya dan kita semua. Bagi saya dan bagi kalian anak-anak muda dimanapun kalian berada. Saya sangat bermegah bahwa keselamatan yang saya terima berasal dari Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Ketika itu saya bermegah. Maka Paulus selalu menerapkan ketika kita melayani Tuhan, jangan sampai kita bermegah, tapi kita melayani sebagai hamba. Dalam arti di sini melayani sebagai hamba. Ketika kita roh kita menyala-nyala dan kita harus tetap melayani Tuhan dengan kerendahan hati, yaitu sebagai hamba. Itu poin kedua. Dan poin yang ketiga, supaya kita bisa mempraktekkan kasih. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Di sini Paulus mengajarkan kita boleh bermegah dalam pengharapan di dalam Kristus. Kita harus pegang pengharapan kita. Jangan sampai pengharapan kita itu hilang di dalam Kristus. Karena ketika kita sudah hilang harapan, kita nggak akan bisa menentukan arah dan tujuan hidup kita. Poin yang keempat adalah sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Di sini tuh Paulus mau beritahukan kita harus bersabar. Dalam arti dengan kekuatan, daya tahan dengan kekuatan dari Tuhan. Kesesakan ini Paulus artikan dalam bahasa aslinya adalah penganiayaan. Jadi kalau saya simpulkan, poin keempat ini adalah kita harus kuat dengan kekuatan yang dari Tuhan meskipun kita dianiaya. Itu poin keempatnya. Sabarlah dalam kesesakan. Jadi ketika kita walaupun kita dalam masalah yang terberat sekalipun, kita harus berharap kekuatan dari Tuhan dan kita harus kuat. Daya tahan kita harus kuat dengan kekuatan yang dari Tuhan, walaupun itu dalam penyiksaan sekalipun, penganiayaan sekalipun. Lalu poin terakhir, bertekunlah dalam doa. Di sini Paulus mau kasih tahu ke kita, bertekun ini bukan hanya kita harus tekun melakukannya secara asal-asalan. Karena yang penting gue ngelakuin. Kalau kita bilangnya tekun, yang penting gue ngelakuin. Tapi ketika Paulus sampaikan ini ke jemaat di Roma, Paulus ingin sampaikan kita harus melakukannya secara persisten. Persistence. Oke? Persistensi itu adalah kita melakukannya secara terus-menerus, secara persis, sama persis. Kita berdoa, kita terus-menerus, persis kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta kekuatan, dan meminta agar kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. 5 poin ini yang saya bagikan, yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajananmu kendor. Kita harus disiplin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Api kasih mula-mulamu, jangan biarkan padam. Dan layanilah Tuhan sebagai hamba dalam kerendahan diri. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita, bermegah. Pengharapan kita hanya dalam Kristus. Sabarlah dalam kesesakan. Karena itulah kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat bertahan. Lalu terakhir, bertekunlah dalam doa. Sebelum saya tutup firman pada sore hari ini, saya mau mengajak teman-teman semua menonton satu video. Berikut cuplikannya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมา
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke? Kalau kita lihat dari video berikut, kasih adalah dibuktikan dengan perbuatan. Pemuda tersebut melakukan kebaikan, perbuatan kasihnya dalam perbuatan, baik itu dengan tanaman, baik itu dengan orang-orang, ataupun dengan hewan sekalipun. Dia memberikan dedikasi kasihnya, kasih dalam bukti nyata, yaitu kebaikan yang dia lakukan secara terus-menerus, persistence. Secara terus-menerus, dia lakukan kasihnya. Kesimpulannya saya mau memberitahukan bagi kalian, bagi kita semua. Ayo, jangan sampai kita sebagai orang Kristen menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen dicap tidak memiliki kasih karena kita serupa dengan dunia. No, yang Tuhan inginkan adalah berubahlah oleh pembaruan budimu. Buktikanlah firman Tuhan. Nyatakan kasihmu dalam bentuk perbuatan-perbuatanmu. Karena melalui video yang tadi kita tonton, saya mau memberitahu, setiap kasih yang kita berikan, nggak melulu kembali kepada kita dalam bentuk materi yang telah kita berikan juga. No. Itu bisa berbentuk sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang ketika kita melihat orang yang kita bantu, bisa merasakan kasih yang telah kita berikan. Seperti itu. Jadi, saya mau mengajak anak-anak muda, dimanapun kalian berada. Ayo, kita jadi pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar. Kesimpulan sharing saya pada sore hari ini, saya ambil dalam Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan
buat sharing firman yang telah kami dengarkan pada sore hari ini. Hamba berdoa buat anak-anak mudamu dimanapun mereka berada. Kau jamah mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau jamah, sentuh hati mereka Tuhan. Agar mereka menjadi pelaku firman. Kau gerakan hati mereka. Biarlah mereka bukan hanya menjadi pendengar. Mereka mempraktikkan firman ini. Biarlah firman ini tertanam dalam lubuk hati mereka yang terdalam. Bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Roh Kudus-Mu turun atas setiap kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu yang beracara. Roh Kudus-Mu yang bekerja. Kau yang tetap menyertai, Kau tetap melindungi dimanapun kami berada. Agar kami tetap bisa mempraktekkan kasih yang Tuhan ingini dalam kehidupan kami. Agar kami tetap bisa bertekun di dalam pengharapan, bertekun di dalam doa. Dan kami bisa disiplin dalam pengharapan kami. Dan kami bisa bermegah. Karena Kristus adalah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah belajar mengenai firman Tuhan tentang mengasihi sesama dan ketekunan. Yuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Persembahan adalah kewajiban kita sebagai sidang jemaat Tuhan. Yuk jangan lupa untuk memberikan persembahan di link berikut ini. Demikian ibadah online Youth Messenger. Kita akan melakukan doa tutup dan doa berkat. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami kembali beribadah kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami. Bahkan Kau menjadikan kami orang-orang yang terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Marilah kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kasihilah sesamamu dengan tulus dan ketekunan diri dengan tulus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama satu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.